Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zaini dengan NIM C1C080060. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah dan pemikiran akuntansi syariah, di mana materi pokoknya ada di dalam gambar berikut. Yang pertama, perkembangan awal akuntansi. Pada awal akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, di mana ia memiliki berhubungan dengan masalah hukum alam dan perhitungan yang bersifat kebenaran absolut. Akuntansi dalam Islam merupakan alat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 untuk melakukan pencatatan dalam melakukan transaksi usaha. Yang berikutnya adalah sejarah akuntansi. Akuntansi itu merupakan bentuk dari profesi tertua yang dimana dimulai dari zaman prasejarah. Walau kita hanya mengenali zaman prasejarah, itu pun kita hanya mengenal Luca Pacioli sebagai bapak akuntansi modern, di mana dianggap ia menemukan persamaan akuntansi untuk pertama kalinya di tahun 1494. Tulisan Luca Pacioli ini terdapat kemiripan dengan apa yang telah disusun oleh para pemikir muslim di abad 8 sampai 10 Masehi. Yang berikutnya adalah perkembangan akuntansi syariah. Perkembangan akuntansi syariah di masa Nabi Muhammad SAW. Di masa Nabi Muhammad SAW, beliau membersihkan praktik keuangan atau kegiatan ekonomi dari unsur-unsur riba dan segala bentuk kecurangan. Rasulullah SAW mendidik secara khusus beberapa orang sahabat untuk menangani profesi ini yang dikenal dengan sebutan Al-Hawazun Anwal. Praktik akuntansi di masa Rasulullah SAW dapat dicermati pada Baitul Mal yang didirikan oleh Rasulullah sekitar awal abad 7. Yang kedua, perkembangan akuntansi syariah masa Khalifah 4 Khalifah atau Khulafaur Rasyidin. Sepeninggalan Rasulullah, Abu Bakar sekarang masih sebagai khalifah. Di masa kepemimpinannya masih belum ada perkembangan secara signifikan di dalam perkembangan akuntansi syariah. Di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terjadi perubahan sistem administrasi yang cukup signifikan dengan mengajukan istilah diwan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Khalifah Utsman bin Affan itu juga tidak ada perubahan dalam sistem administrasi yang telah ditinggalkan Khalifah Umar. Dan di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib pun juga tidak ada terlalu signifikan perkembangan akuntansi syariah ini. Terus perkembangan akuntansi syariah di masa Bani Umayyah. Di masa Bani Umayyah, perkembangan akuntansi syariah itu dimulai ketika Khalid bin Abdul Malik itu orang yang pertama untuk menghimpun buku-buku akuntansi yang tadinya terpisah untuk dihimpun dan dijilid. Di masa itu, pada masa Khalifahan Abdul al-Malik itu mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai oleh di daerah-daerah yang dikuasai oleh Islam dengan mencetak uang yang bertulisan kata-kata tulisan Arab. Yang berikutnya adalah perkembangan akuntansi syariah pada masa Daulah Abbasiyah. Pada Daulah Abbasiyah ini, itu Khalid bin Urmuk pada tahun 132 itu terpilih sebagai kepala Dewan Kharaj dan juga Dewan Tentara. Nah, Khalid ini melakukan reformasi sistem ekonomi Dewan dan mengembangkan buku-buku akuntansi. Di Daulah Abbasiyah ini telah memiliki banyak kelebihan-kelebihan daripada daulah lainnya dalam pengembangan akuntansi secara umum dan buku-buku akuntansi secara khusus. Ibnu Khaldun yang hidup di masa Daulah Abbasiyah mencatat bahwa seseorang akuntan harus memakai buku-buku akuntansi yang sesuai dan mencatat namanya di akhir buku serta menstempel dengan stempel sultan. Perkembangan akuntansi syariah di masa Khilafah Utsmaniyah. Di masa Khilafah Utsmaniyah, perkembangan akuntansi syariah ini mencakup penyiapan laporan keuangan karena negara Islam telah mengenal laporan keuangan. Laporan keuangan yang pernah dibuat berdasarkan fakta-fakta buku-buku yang akuntansi yang telah digunakan. Di antaranya adalah Al-Khitamah dan Al-Khitamatul Al-Jami'ah. Terus adalah prosedur akuntansi syariah. Nah, prosedur akuntansi syariah itu pelaksananya itu jadi terutama adanya dorongan kewajiban zakat al-mazan dari mengenai praktik akuntansi pemerintah selama dinasti Khan. Pada buku Risalat Al-Falakiyah Kitabus Sikayat, sistem akuntansi negara Islam tersebut pertama kali dilakukan oleh Al-Khwarizmi pada tahun 976 Masehi. Salah satu bentuk pengendalian internal kontrol pada prosedur audit serta akuntansi berbasis pertanggungjawaban itu harus dilakukan sebagai berikut. Transaksi harus dicatat setelah terjadi, transaksi harus dikelompokkan, dan penerimaan akan dicatat di sisi sebelah kanan dan pengeluaran sebelah kiri. Istilah akuntansi syariah.
Yang pertama ada Al-Jarida yang merupakan buku untuk mencatat transaksi, yang berarti koran atau jurnal. Yang kedua daftar Al-Yaumiyah atau daftar buku harian yang digunakan untuk pembuatan jurnal atau voucher. Terus juga terdapat beberapa jenis laporan keuangan seperti Al-Khitamah, Al-Khitamah Al-Jami'ah, dan bentuk perhitungan serta laporan zakat. Berikutnya adalah hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah. Luca Pacioli mengatakan bahwa setiap transaksi harus dicatat dua kali, di sebelah sisi kiri dan sebelah sisi debit. Hal ini munculkan dugaan bahwa Pacioli ini menerjemahkan hal tersebut dari bahasa Arab. Nah, dari hal pemikiran penelusuran oleh pemikir Islam ini ditemukan bahwa ada hubungan antara pedagang Italia dengan pedagang Muslim yang membuka kemungkinan bahwa akuntansi modern tersebut diperoleh Luca Pacioli ini ada hubungannya dengan pedagang Muslim. Bukti-bukti tersebut juga hampir sama yang dimiliki oleh pedagang Muslim. Selain itu, ketika daulah Islam itu telah mulai berkembang, telah dikembangkan juga lah sistem akuntansi yang cukup maju dan dapat dijadikan dasar bahwa klaim Muslim turut dalam pengembangan akuntansi modern. Baiklah, sekian materi saya pada hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.